Ian ini nama asli atau mungkin there's a change name? Sebenarnya Ian itu nickname ya, Nickname. nama panggilan. Oh, Jadi oke. nama saya itu Consulta Giancarlo. Jadi aku lahiran di Filipina karena kita ada keturunan Spanyol, jadi masih namanya Consulta. Oh, Consulta Giancarlo itu nama baptis saya, yang masih sampai saat ini masih di paspor saya juga. oh belum diganti di Belum paspor? diganti, tapi karena Islam kan, kalau saya perkenalan sama orang teman-teman Islam, nama saya Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Dan masuk dikasih nama di Yusuf itu karena seperti Nabi, Nabi Yusuf. Perbuatan saya juga sama, ya Nabi Yusuf. Masya Allah. Dulu yang gini, sekarang gini, Iya, gitu Masya kan. Allah, ya. Jadi sekarang lebih baik lagi, lebih cerdas lah, lebih beragama. Baik. Ya, seperti dalam kisah juga ya bahwa Nabi Yusuf tuh tampannya itu setengah bulan, Pak. Masya Allah ya, kalau dalam sirah ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, mungkin trailernya seperti ini, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya dan Fatih di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir ya. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, pada kesempatan yang sangat spesial ini kami mengunjungi kembali ya, Masya Allah, studionya Kodondi. Dan Masya Allah, kami juga berjumpa dengan narasumber, yaitu seorang mualaf ya, Masya Allah. Dan beliau adalah Pak Ian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ian. Masya Allah, apa kabar Pak? Baik, baik. Masya baik. Allah. Sehat, alhamdulillah. Semoga selalu terjaga berkah ya Pak ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Amin. Baik, kita sedang berada di studionya Pak Dondi nih, Pak Ian. Kita, mohon maaf ya, dalam arti mungkin bisa dikatakan numpang studionya. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih buat Pak Dondi, Kodondi ya. Dan juga buat sahabat Ngaji Cerdas, kunjungi channelnya Kodondi. Di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah. Dan apalagi dengan gerak dakwahnya yang membahas tentang kristologi, nah itu sangat cocok sekali buat sahabat sekalian untuk mencegah permurtadan di Indonesia khususnya insya Allah. Baik, kali ini kita akan mau bincang-bincang sama Pak Ian nih. Pak Ian, izin Pak Ian untuk bincang-bincang kita. Karena yang sedengar kan Pak Ian seorang mualaf ya. Dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Dari tahun 2016. 2016 berarti sudah hampir 6 tahun ya? Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun menjalankan seorang muslim. Betul. Sebentar lagi puasa nih. Berarti Ya, puasa keberapa nih Pak? Besok puasa. Besok ya? Ada tamu Oh, bintang Masya nih. Pak Glenn, Mas, terima kasih Pak Glenn. banyak. Terima kasih banyak. Ternuhun. Hatur nuhun ya. Suksema. Sawang surna susma. Ya, mau lihat goda nggak? Lek. Tapi kenapa cuma satu? Oh enggak. Lu kagak mesen. Luar biasa, kopi. Cerdas, ingat kan? Iya. Kopi Indonesia. Jadi di sini ada Pak Glenn ya, Masya Allah Bang Glenn, Masya Allah. Makasih Pak Glenn. Ya, nah, mudah-mudahan Pak Glenn cepat dapat kemudahan ya dalam berkah kehidupannya. Insya Allah. Amin, amin, amin. Baik, berarti sudah menjadi sudah 6 tahun tadi ya. Dan ini puasa yang keberapa kalau boleh tahu nih? Jadi ke-6. Ke-6 ya? Ke-6. 6 kali ya? Ke-6 kali. Masya Allah. Udah ada persiapan mungkin atau udah siap mental atau Siap, Bang, Siap ya? selalu. Oke, Dan Masya itu tiap tahun aku selalu looking forward for puasa. Ya. Oke, Pak Ian kan saya dapat info juga ya bahwa Pak Ian ini asalnya bukan dari lokal nih katanya. Bukan. ya. Asalnya dari mana Pak Ian kalau boleh Ya, tahu? kebetulan saya lahiran di Filipina dan menjadi warga negara Singapura. Singapura. Dan saat ini kan menikah dengan orang Indonesia, makanya aku di sini di Indonesia. Oh, Masya Allah. Dikasih rezeki di sini. Dikasih rezeki di sini. Ya, rezekinya. Baik, Masya Allah ya. Dan, Paling lama di Filipinanya atau di Singapuranya Pak? dua-duanya sih. Dua-duanya lama ya? Seimbang. Seimbang ya? Ini sekarang udah seimbang juga dengan Indonesia. Oh, Karena udah mau hampir 10 tahun ya. Aku udah 36 ya, gitu. Jadi ya ada yang waktu jadi Filipina, waktu di Singapura, dan sekarang seimbang 3 negara ini. Masya Allah. Ya. Kalau saya pribadi pengen tahu nih Pak Ian terkait dengan bagaimana sih perkembangan Muslim di sana.
Apakah banyak ataupun mungkin kalau bisa dipersenkan berapa persen ke muslim yang ada di Singapura baik di Filipina? Kalau di Filipina sih ya nama Islam itu di sana penduduk Muslim itu masih di minoritas ya. Karena di Filipina itu agamanya yang paling kuat ya Catholicism. Karena Filipina itu udah we've been conquered by Spanish kan, by Spaniards for more than 500 years ya basically. Jadi pas datang Spanish itu ya yang penduduk di Filipina jadi baptized to become Catholic jadi because of the conquered Philippines makanya di Filipina lebih banyak Catholicism. Katolik ya. Dan sekarang branches Catholicism to a lot of different Christianities. Ya, ada yang Christian born again, ada yang Iglesia ni Cristo is another different types of Christian sects ya, or apa namanya sectors. Sektornya. Ya. Jadi ya di Filipina itu ya banyak Katolik dan di Islam itu sebenarnya di southern part ya, di Mindanao area, of which dulu saya udah pernah ke sana juga. Dan ya kebetulan banyak juga orang apa namanya Islam itu udah meningkat tinggi di Filipina juga, karena namanya modernisasi, banyak edukasi tentang religion, banyak yang namanya break the ice atau break the apa namanya perspektif ya, atau kalau orang-orang Islam itu teroris. Nah sekarang udah mulai lebih baik lagi karena kita di era modern melihat udah di dunia yang di luar itu Islam ternyata begini bang, Islam itu baik, ternyata bagus. Berarti orang Islam itu baik. Sebelumnya berarti punya pandangan bahwa di Singapura baik di Filipina itu bahwa Islam itu teroris gitu ya bang? Dulunya karena masih ada namanya yang wars right, atau tentang the nation to become a Muslim country. Jadi memang masih keras lah ya namanya. Masih ada aja masih ada aja yang kepikirannya Islam because teroris, because of juga yang what happened dulu kan, Al-Qaeda, Taliban forces and all that. ISIS mungkin they see the penampilannya udah ini Islam tapi racist, berjenggot dan segala kan, ini teroris. Sekarang udah beda lah, alhamdulillah karena because of this kind of YouTube channel ya, memberikan edukasi tentang Islam itu bukan teroris, kita Islam yang baik, orang agama kita yang benar, ya teachingsnya yang bagus gitu. Jadi because of that ya, it changed the way, and then banyak juga yang mualaf di Filipina. Bahkan di Singapura itu kan disebutlah multi religion, multi race, dan multi universe juga. Multi universe ya, ada Thanos di situ. Kan? Berarti itulah mungkin pelajarannya buat kita semua ya, bahwa dakwah media sosial ini benar-benar berarti ya untuk baik belahan dunia manapun ya, termasuk tadi yang Pak Ian sebutkan. Ini Pak Ian dari tadi kan speak about English nih. Emang di sana kesehariannya emang pakai Inggris atau? Kalau ya di Singapura kan bahasa English is itu namanya first language, so that di Singapura itu ada penduduk ya, ada orang Cina, orang Indian, atau namanya race ya, Chinese race, Malay race, Indian race, sama Eurasian, namanya Eurasian. Orang Eropa berkawin sama orang Asian, jadi Eurasian jadinya. Itu for mixed races ya. Jadi sebetulnya ya English is the medium language yang kita dipakai untuk semua pasti paham. Tetapi kalau di surat dari pemerintah itu ada ada empat bahasanya, yang English ya, Chinese, bahasa Melayu atau Chinese sama Mandarin ya, bahasa Melayu sama Tamil is India. Indian language. Jadi kalau kita terima surat dari pemerintah itu ada 4 language di situ. Selalu ada. Tapi bahasa Singapura fasih. Maksudnya ngobrol sama orang Singapura itu namanya Singlish ya. Itu bukan language baru, tapi itu gaya seperti logat ya. Ken me, sing me. Inggris yang paling aneh apa? Oh iya, baik Pak Ian. Where you go ya? Where you go ya? Jadi sometimes grammar itu beda, tapi artinya di Singapura itu ada mix of different languages ya. Jadi ada yang diambilnya dari bahasa Melayu, diambilnya dari bahasa Tamil, diambilnya dari bahasa Chinese.
dijadiin English. Jadi gitu. Jadi namanya Singlish. Jadi di mix gitu ya? Ya, mix English. Singaporean English lah. namanya. Sama kayak Malaysia, mirip-mirip lah Malaysia. Mirip-mirip lah, Baik. mirip-mirip. Pak Ian, berarti Pak Ian menganut agama apa pada saat di Filipina dan Singapura? Mungkin lebih ke agama apa aktifnya pada saat itu? Agama maksudnya? Ya, agama sebelumnya. Agama sebelumnya saya itu aku kan dari Filipina ya. I was born and raised to become a Catholic. Ya. Gitu kan. Jadi pas saat saya lahiran kita Katolik, dibaptis di gereja Katolik. Jadi sampai saat itu juga bakal saya laki di gereja. Lahir di gereja? Laki atau apa namanya? You were raised in the church. The community-nya kan di Filipina itu ada church di dekat rumah. Kayak seperti di sini dekat rumah ada masjid. Ya, anak-anak pasti tiap hari di situ ngaji dan lain-lain kan. Kita juga di Filipina ada seperti gitu dulu. Jadi sampai menjadi altar boy atau namanya di sini putra altar ya. Putra altar ya. Jadi ya sehari-hari kalau nggak ada kegiatan di rumah kita ke gereja bersih-bersih, bantu-bantu gitu kan. Dan kalau ada mass atau apa namanya gereja, jadi ya bantu juga pendetanya. Jadi pelayan gitu. Pelayan. Bisa dibilang pelayan. Sebutlah pelayan ya, membawa semua barang-barang untuk proses mass-nya ya atau gerejanya. Ya itulah yang hidup saya dulu waktu saya di Filipina, dan waktu di Singapura juga ya sempat masuk juga di apa namanya the Catholic community namanya Youth for Christ, dan bakal saya juga bikin jadi choir. Itu di usia berapa Pak? Maaf. Di usia berapa? Usia udah mulai kerja. Mulai kerja. Ya usia 18 sampai 22 lah. Sampai ikut church gitu ya. Bisa dibilang mungkin ya cukup apa namanya mengikuti banyak kegiatan dalam agama sebelumnya. Betul. Ya. Jadi ya, dididiklah di gereja. Ya, tiap hari, tiap minggu harus masuk gereja kan gitu kan. Banyaknya mungkin yang masuk dari agama mungkin bisa dibilang taat lah ya, Pak. Tapi sebelum sebelum pertanyaan hijrahnya kenapa memilih Islam, saya pengen tahu dulu nih, punya pandangan apa terhadap Islam pada saat di Filipina dan Singapura secara pribadi ya? Secara pribadi ya? Pak Ian ya. Kebetulan karena saya pernah di Mindanao atau di southern part of the Philippines itu yang paling utaranya lah, selatan ya? Selatannya. Jadi saya di selatan itu memang area Muslim semua. Saya pernah ke situ sama paman saya. Waktu paman saya juga kebetulan polisi lah yang punya jabatan di sana di wilayah di sana. Jadi aku ikut juga, saya lihat. Dan memang di sana peaceful kok. nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang ya memang bagus, indah. Dengan pergaulannya mungkin ya. Pergaulannya. Jadi pertama itu Islam itu jahat karena mungkin dari media yang dilihat di TV, didengar di radio, ya Islam gini, bombing lah segala kan. Ya jadi perspektif itu pertama itu ya, aku jahat ya orangnya ya. Kok gitu ya. Tapi setelah aku datang di situ, saya lihat dikasihlah makanan, diantarlah kemana-mana. Ayo kita ke kebunan, dilihatin semua. Ini memang hospitable banget kan. Ini memang orang Filipina itu very hospitable ya. Welcome banget semua di rumahnya. Tapi dengan agama saya beda sama agamanya mereka. Aku welcome banget. Di welcome aku sama mereka. Bang, ayo kita makan bersama, makan pakai banana leaf ya, atau di sini daun pisang ya. Kita makan bersama. Masya Allah. Oh gitu, ada tradisinya di sana juga? Tradisinya ada juga, kayak sama-sama lah. Mirip-mirip ya? Filipina, mirip-mirip. Makanya ngobrol bahasa Indonesia juga itu lebih ringan untuk saya untuk belajar, karena kayak seperti namanya pintu di Tagalog atau di Filipina itu pintu juga. Oh, pintu juga. Ya, ke kanan juga, gitu. Banyak kemiripan ya, Pak ya? Banyak mirip-mirip lah. Oke, Pak Ian. Dan artinya juga sama. Artinya, iya. Berarti nggak punya pandangan yang gimana-gimana terhadap agama Islam ya. Bahkan Masya Allah ya, di sana banyak sekali persaudaraan kental sekali ya Pak. Betul. Sosialitinya bagus. Masya Allah. Baik. Dan bakal di Manila juga udah banyak Islamic Center di situ yang udah berdiri.
Dan sepertinya dulu negative vibes about the Islam di Manila, dan sekarang udah beda karena because of the YouTube channel like this, itu mereka itu belajar dari sini. Oh ternyata gitu ya, bukan beda persepsinya mungkin. Jadi kita membenarkan persepsinya. Ini bukan, Islam itu bukan bad ya. Actually it's a very nice and very pure religion. Itu bagi saya sebagai menjadi mu'alaf ya. Dan sekarang saya namanya, Bang, agama apa? Saya Islam. Bukan mu'alaf lagi. Bang Mu'alaf karena udah lama. Bang Dondi juga. Pak Dondi ya. Pak Dondi juga. Ini mantan mu'alaf. Mantan mu'alaf ya. Mantan mu'alaf. Karena sejatinya pas dikatakan Pak Doni, kita ini sebenarnya sudah Muslim sebenarnya dilahirkan. Cuman kita hanya kembali saja kepada Kembali. Masya Allah ya. Betul. Baik Pak Ian, ini ada the question climax nih, maksudnya why Islam nih? Karena kan, mohon maaf ya Pak Ian ya, kenapa sih kok pilih Islam? Karena agama itu kan banyak ya, lot of religionnya. Mereka mengajarkan kemudahan. Sedangkan dalam Islam itu kan ya seperti kita tahu ya, untuk meyakinkan sebuah Tuhan itu, Tuhan kemudian juga banyak aturan itu kan nggak make sense ya kalau soal masuk akal gitu. Nah ini Pak Ian gimana nih bisa milih Islam nih? Why? Ya pertama itu kan ya persepsi ya. Persepsi dengan Islam itu, kok banyak aturan, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan minum alkohol, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Menurut saya sih, memang harus ya. Kenapa? Kita mabok, misalnya, mabok. Saya pernah, karena saya belum Islam kan, pernah mabok. Apa keuntungannya? Jangan orang mabok itu. Kebanyakan lihat aja mabok, sini ke sana. Bikin sesuatu hal yang buruk, kan aktivitasnya nggak jelas gitu loh. Tapi saat saya menjadi Islam itu, saya nggak pernah sentuh alkohol, nggak pernah makan babi lagi. Aku lebih sehat nih sekarang, kebetulan ya, lebih sehat. Saya cerita itu untuk pribadi, untuk fisikal itu bagus. Kenapa enggak? Gitu, kan? Kenapa Islam? Karena mungkin sesuatu itu, saya datang di Indonesia ya, dan memang di sini agamanya majority Islam. Saya lihat itu indah ya. Masuk aja di masjid harus cuci dulu, cuci tangan, cuci kepala, cuci muka, cuci kaki. Jadi bersih dong. Masuk. Saya lihat, aku aja observasi. Oh, kok gitu ya? Itunya ya. Bagus ya, kan aku observasi dari luar kan, karena teman-teman saya, Pak kita sholat Jumatan dulu ya, tunggu dulu ya, kita makan bersama kan. Jadi aku tunggu di luar, aku lihatin, dia lihat aja. Terus kalau mau sujud semua bersamaan. Terus, wow, saya dengar juga kan pakai bahasa Indonesia ceramahnya, terus ada Arabik. Kang, aku nggak ngerti Arabik bang, tapi saya dengar itu bahasa Indonesia. Oh, teachingnya juga bagus ya, karena kedengaran dari luar masjid kan. Teachingnya juga bagus ya. Sepertinya, wah, luar biasa ya. Ada yang nge-link nih ke saya nih, ada yang nge-link nih. Jadi sebetulnya waktu itu saya kebetulan aku punya teman waktu itu, dan dia agamanya Islam. Masya Allah. Dan saya suka sama dia nih, suka dia. Dan saya nanya, ini agamanya apa? Oh, saya katanya Islam. Oh, Islam. Terus saya kan saking suka ya, jadi ya, ini mantap ya. Jadi bisa jadi pacar lah, gitu lah. Dan jalannya kan. Tapi dia saat kita lagi ngobrol, dia pernah nanya, seandainya kita go to the next level, jadi ini kan, jadi menjadi suami istri lah. Kamu ada masalah untuk pindah agama? Saya ngomong itu, enggak ada. Kenapa? Persepsi bagus kok. Kenapa enggak? Tapi aku harus izin orang tua. Kan sepertinya harus begitu kan. Harus izin orang tuanya, seperti itu. Kan teaching saya gitu. Dan pas saya belajar tentang agama Islam, saya belajar itu di Sunda Kelapa. Iya, Masjid Agung ya. Masjid Agung Sunda Kelapa. Di sana ada Mualaf Center dulu. Sama Ibu Fatimah ketemu? Sama Ustadz Anwar. Ustadz Anwar. Ustadz Anwar sama Ustadz Kainama. Oh, ketemu juga sama Ustadz Kainama. Kebetulan namanya tentang kristologi, dibahaslah tentang Al-Quran.
Sebetulnya katanya ini Al-Quran is the next is the continuance of from the Bible katanya. Oh, tapi itu ada yang kebenaran. Dari kenapa? Al-Quran itu sampai saat ini nggak berubah, masih yang sama. Ya, masih sama. Maksudnya apa? Masih di dalam tulisan Arabik. Kalau ada translation untuk mengerti aja karena mungkin bahasa kita beda ya. Tapi apa yang ditulis itu saja dari dulu sampai saat ini. Nggak ada perubahannya. Jadi oke, satu poin. Oke. Dia tentang kristologi juga, tentang angels. Oh, link dong, karena saya tahu angels. Terus disebutlah Isa. Siapa Isa? Isa itu Jesus. Ada juga di situ. Oh, ya ada. Dan ngomonglah Maryam. Maryam itu apa? Mother Mary. Oh. Ada ya yang saya tahu. Ada juga di sini. Jadi link dong kan, kristologinya ya. Tapi memang sih ada kebenarannya. Kenapa? Apa yang ditulis di Al-Quran itu, mungkin ada persepsi yang berbeda dengan saya baca di beberapa buku ya, Alkitab dan Christian books kan. Itu udah translasi berbeda artinya kan. Di Al-Quran belum, masih sama, masih pure. Masih yang sama dari pertama dibikin sampai saat ini itu aja. Jadi itu poin satu yang ini agama yang benar. Make sense. For me kan kita ini manusia namanya belief dan faith kan. Jadi saya I believe no. Makanya ini asyhadu alla ilaha I believe in one God. Gitu kan? One God which is Allah. Masyaallah. Ya, and I believe Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Yang bikin Al-Quran itu siapa? Dikasih message dari angels to Prophet Muhammad. Dan Al-Quran setelah itu pemahamin lagu lebih bagus. Itu lebih lega untuk menjadi Islam nih. Jadi karena ada kebenaran dan ada pengertian dan di apa namanya? You more understand of the essence of what is inside this Al-Quran, in the Al-Quran. So I understand. Jadi Francis bro. Kadang nggak apa-apa. Bikin kerjaan semua editor ya. Jadi essence itu, jadi artinya di situ essence yang intinya yang di situ. Wah, ini benar. Dan disebutlah ya semua apa namanya? Gua taruh bangku di situ. Jelasin. Itu bahasa Tagalog aja gitu. Bahasa Tagalog ya. Berarti dan carry on. Oke, intinya berarti jadi intinya di sana memang yang saya pelajari dengan namanya Alkitab, Bible, kelanjutan ini. Masya Allah. Lebih memahami dong, lebih benar, lebih mengerti apa sesuatu. Oh iya, kebuka mata, kebuka kepikiran, kebuka dalam hati. Masya Allah. Kenapa? Islam benarnya mungkin ini agama yang bukan mungkin ya, ini agama yang saya mau. Masya Allah. Kenapa? Ya sebelumnya, mohon maaf ya, bukan agama ya yang membuat aku go out, drink here and drink there, atau mabok di sini, mabok di sana. Bukan agama, karena nggak ada restrictions yang ada yang di hidup kita, karena bebas, nggak di restricted. Mungkin ada yang beberapa ya, jangan sampai mabok atau apa, tapi restrictions itu di sini jelas, jangan minum alkohol yang membuat kamu mabok. Haram hukumnya, ada haramnya lagi tuh. Haram lagi tuh. Jadi itulah teaching itu bagus. Masya Allah. Itu namanya kita guidance kehidupan kita. Kita mau kemana? Kita harus ada guidance-nya. Misalnya kita mau kayak ini Cibubur, nah pakai Waze kan, jalannya kemana? Ini jalannya nih. Masya Allah. Is our ways. Gitu namanya. Ya. Jalan kita untuk tujuan kita apa? The ways of life. The ways of life. Jadi mu'allaf, ya, pas saya 2016 itu, kita pacaran dulu 1 tahun. Saya belajar agama.
setelah 1 tahun pacaran, saya udah serius nih sama ini menjadi Istri, ya. serius ya menjadi istri kan, serius nih, what's our next level kan gitu. Jadi mualaf, saya terima agama Islam. Setelah saya ya di Sunda Kelapa belajar di situ lebih dalam artinya pengertian lebih jelas. Jadi saya saya terima Ya. agama. Mungkin bisa disimpulkan bahwa mungkin bukan karena menikah ya mualaf, Bukan karena tapi menikah. mereka benar-benar karena berpikir gitu ya. Berpikir dan keinginan. Keinginan. Kenapa? Di dalam satu rumah itu kalau 2 agama, Wah, bingung kan? Itu dia tuh. Betul. Kenapa? Di Singapura, contoh ya, terjadi di dalam satu rumah Berbeda. ibunya agama Islam. Contoh aja ya, bapaknya agama Katolik, Kristen, anaknya Buddhis. Nah, Bingung kan mereka. Tapi semua agama kan teaching-nya bagus. Memang orangnya itu mungkin perspektifnya beda-beda. Jadi di dalam rumah itu juga nggak ada harmonisnya. Iya. Yang Dan- satu mau ke gereja, yang satu lagi di rumah. Iya. Yang satu masih berjumatan, yang satu ada di rumah. Iya. Nah, kan gereja kan minggu, terus yang kalau kita jumatan dia hari Jumat. Terus yang satu lagi di temple, yang satu lagi di masjid, yang Iya, satu iya. lagi di gereja. Jadi confused juga ya. ini satu keluarga itu berbeda tujuan gitu kan. Jadi beda-beda. Iya. Nah, saya pikiran kalau saya menjadi seseorang mau menjadi keluarga lah, mau punya keluarga, ya saya semuanya kalau aku mau ke masjid bersama istri saya, ya kalau aku mau ke masjid bersama sama anak saya, gitulah. Karena dulu kan waktu itu saya masih kecil, memang sih teaching itu bagus ya dari orang tua. Tiap kali ke gereja dibawa aku ke gereja, gitu. Nah sekarang anak saya umur 3. Oh. Tiap Jumat tuh saya pokoknya berusaha ya bawa dia ke masjid. Masya Allah. Kita sholat Jumat deh, kita sholat Jumat ya. Dari tiba lari-lari ke sana. Tidak, kita sujud dulu satu, bawa balik lagi. Iya. Nah itu waktunya nih saya transisi nih dari umur 3 mau ke umur 4 ya. Sekarang saya udah tiap Jumat usahakan saya bawa anak saya ke masjid untuk sholat Jumat. Masya Allah. Jadi dia udah stay di sini, Masya Allah. bukan lari-lari lagi. Jadi, Sudah, mungkin nanti pas sudah besar juga udah terbiasa ya. jadi- udah terbiasa Baik. ini. Gitu. Baik Pak Ian, nih luar biasa nih Masya Allah nih ya. Ini membuktikan bahwa hidayah itu memang nggak hanya tertuju kepada orang-orang yang lokal saja, tapi Masya Allah nih Pak Ian dari Singapura ya, Masya Allah, dan Filipina juga dapat hidayah, dan bisa dikatakan hidayah from Indonesia ya Pak ya? Bisa From dikatakan. Indonesia. Oke, baik. Dari Indonesia. Pak Ian, pasti kan ketika menjadi seorang mualaf menjalankan semua kewajibannya, ada nggak awal-awal kesulitan gitu untuk, mohon maaf ya, kayak seperti kewajiban sholat dan seterusnya gitu, apa Ya, segala macam? memang sih we're not perfect ya. Yeah. Saya juga sometimes ya waktu sholat kita lagi masih Bekerja. masih sibuk kegiatan dunia, ya kan? Ya, saya sih berpikir kalau saya nggak sholat, saya itu di dalam hati saya berdoa, maafin aku hari ini aku lagi belum sholat. Oke. Tapi nanti aku pasti Bayar ya, bayar. diganti. Tapi itu bang, ini tahun 2016 saya menjadi agama Muslim atau mualaf. Sekarang 2022 ya, aku selalu puasa full. Karena bolong sekali, tapi bayar. Bayar. Tapi maksudnya ya, 97% lah 97%, saya jalan puasa. Masya Allah. Dan ada yang beberapa tahun, ada ini kan dari 2016, 17 bolong 1. Ya, jadi bayar. Ya kan? Tapi udah luar biasa no. Pertama saya puasa, aku nggak pernah puasa di dalam hidup saya bang. Iya. Nggak pernah puasa. Di Kristen pun nggak pernah puasa. Puasa setengah hari. Setengah hari ya? Atau puasa makan, tapi bisa minum Oh. kan. Yang susah itu minum kan. Iya, minum betul. Ya kan? Apalagi waktu aku lagi puasa itu di dalam keadaan di Bali. Of which panas banget Iya, betul. gitu kan. Ketemunya orangnya di pantai lagi kan, mau negosiasi dengan restoran dan apa, kita ketemu, aku di mana? Di pantai. Aduh, panas banget. Udah mereka pada minum, saya nggak minum kan, udah ini kan, jadi percobaannya luar biasa. Karena 2 minggu itu pertama saya jadi puasa itu walau paling berat.
paling berat. Kenapa? Kayak the whole body detoxing. Semua badan itu kayak detox. Kayak dikosongin tuh. Iya, dikosongin. Benar, kayak lemas, sakit kepala yang luar biasa 2 minggu sampai ke 3 hari itu aku nggak bisa masuk. Tuh bang, saya izin Pak, sorry aku izin, aku lagi jalan puasa tapi aku udah lemas banget, sepertinya saya nggak kuat, tapi aku jalan kerja aja di kantor, di rumah, ya, kerja di rumah online dulu. Ya, Bapak sih lebih mengerti ya, kayak oh ya puasa ya pertama, udah nggak apa-apa, jadi kasihlah kelonggaran lah. Jadi 2 minggu itu paling berat bro, paling berat karena godaannya banyak. Minum taman kopi, kan saya di dunia kopi nih. Mereka lagi cicipin kopi, saya nggak, aduh, sayang banget ya kopinya paling enak banget ini. Dari luar negeri lagi kan, godaannya banyak. Ada yang lagi makan di depan saya udah, aduh saya udah lapar banget bang itu. Tapi sabar, istighfar kan gitu kan. Jadi kan lawan sendiri bro. Benar, puasa itu lawan sendiri. Betul, melawan hawa nafsu. Melawan nafsu. Hawa nafsu. Lawan sendiri bro, saya 2 minggu itu. Tapi setelah itu 2 minggu, wah aman bro. After all mudah ya semuanya. Nah ini April 1 ya? Iya. Besok puasa ya? Besok puasa. Insya Allah. Hah? Iya, Tanggal 3, H-1. jadi waktu jadi 3. Kita sebut tadi H-1, berarti besok. Ya. Min 2. Min 2. Iya. Oke. Jadi ini udah sorry, 3, 2, 1. Jadi ini udah mau masuk bulan puasa nih. I always look after this. I always aku senang banget puasa nih. Kenapa? Berat badan mau turun. Satu. Jadi objektif itu harus jelas dulu. Tapi yang paling nomor 1 objektif itu membaliklah ibadah saya. Masya Allah, betul. Ya. Berbuatlah ibadah yang baik. Betul, Masya Allah. Jadi kita pertama itu mohon maaf lahir batin semua iya. teman-teman. Jadi kan itu udah jadi ini kan, jadi kultur kita mohon maaf semua, maafin semua. Kita berziarah di makam. Masya Allah. Tadi pagi saya udah di Kerawang dengan almarhum bapak mertua saya juga di sana. Masya Allah. Jadi kita baca Yasin dan sepertinya saya bulan puasa ini yang bulan yang paling saya excited. Masya Allah. Paling excited banget. Kenapa ya? Karena ya subuh istri masak kan untuk ya sahur kan. Ya, artinya istri saya kebetulan dia sibuk ya. Jangan kesibukan ya sehari-hari kita mungkin makan di luar gitu kan. Kebiasaan udah makan di luar. Tapi kalau bulan ini ya istri saya masak nih. Full ya di rumahnya. Waduh, enak banget, Bang. Enak banget. Enak. Kapan-kapan boleh. Pastilah kita bukber kita. Itu namanya bukber kan, buka bersama. Jadi keluarga itu kadang-kadang kapan kita makan bersama? Iya. Only weekends kan. Ini setiap hari kita bukber. Pulang di rumah, yuk udah bukber, udah mau buka puasa itu bukber. Apalagi namanya sholat bersama. Wah, Masya Allah. Berjamaah. Itu feel yang sangat mungkin spesial ya. Itu yang membuat keluarga itu intact, harmonis. Harmonis. Ya. Tadi bagus tuh Pak Ian tuh menyebutkan bahwa puasa itu memang ada hikmahnya ya. Salah satunya adalah mungkin kalau dari penjelasan Pak Ian tadi adalah mengeluarkan toksik yang ada ya apa? Ya, detoxing ya, yang berada dalam tubuh kita. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting kita menjalankan itu karena niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, betul. Ya. Masalah hikmah itu bonus saja. Bonus. Betul. Masya Allah. Berarti ya tadi hikmahnya seperti itu. Jadi bukan apa ya. Puasa itu memang ada hikmahnya, cuman yang paling penting adalah ibadahnya. Ibadahnya. Dan itu pun berlaku dengan seluruh syariat Islam ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti ada dokter yang misalnya meneliti bahwa sholat itu sehat, yaitu bonus saja. Betul. Ya. Tapi ketaatan kita kepada Allah gitu. Itu ketaatan ya, Masya Allah. Kita patuh kepada Allah. Betul. Baik, Pak Ian. Nah, Pak Ian ini sudah berkeluarga ya Pak Ian ya? Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Sekarang aktivitasnya apa nih Pak Ian kalau boleh tahu? Dari kemudian pekerjaannya, kemudian bagaimana rumah tangganya gitu ya, Masya Allah ya. Kita pengen tahu nih, kadang-kadang menarik juga kalau diangkat kisah mualaf ini berinteraksi dengan istri ya. Ini gimana awal-awalnya dan sampai sekarang? Ya, awalnya istri kan belum berhijab ya. Pas saya lagi nikah pas nikahan itu belum berhijab dan saat kita udah menjelang prosesnya hamil. Jadi sampai kita lahiran istri saya belum berhijab. Tapi saya bukan orang harus hijab dong. Nggak yang paksa ya Pak? Nggak dipaksa. Saya ada prosesnya, ada waktunya, ada saat waktunya, dan dia pasti berhijab. Dan alhamdulillah Bang, setelah lahiran berhijab Bang. Masya Allah. Istri saya lebih cantik sama aku. Cantik? Lebih cantik Bang.
lebih sederhana mukanya, lebih cerah mukanya. beda banget bang. Kayaknya Instagram saya tuh hapus semua. Oh, Masya Allah. Hapus semua Instagram. Semua sosial media yang dia belum berhijab saya hapusin lah. Allah Akbar. Jadi sekarang udah berhijab alhamdulillah. Dan itu tanpa paksaan. Jadi dia memang di dalam hidup itu kan pasti tiap jam kata Pak Dondi, tiap detik kita ada percobaan. Jadi maksudnya kita ada ujian, juga. Jadi yang tentang ujian itu juga ya beribadah lah. Iya, Masya Allah. Beribadah, berbuat baik, ya dengan sesuai dengan agama. Masya Allah. Oke. Dan itu dah rezeki banyak, balik lagi. Dan saat saya jadi mualaf itu rezekinya udah beda banget, beda banget. Kenapa? Yang dulu saya beli botol, sekarang aku beli beras. Kenapa? Dari beras untuk santunan. Oh, Masya Allah. Sedekah. Iya. Ya. Yang dulu saya pakai untuk berhibur-hibur gitu. Buat drinking gitu ya mungkin. Nggak jelas gitu kan. Uang itu ada nih di sana. Oke, investasi. Buka perusahaan sendiri. Dan saya setelah kita menikah, aku menikah sama istri ini, kita buka PT berdua bersama. Jadi kita di dalam satu kerjaan kita berurusan juga kan. Dia kan notaris, saya kan konsultan. Jadi ada juga yang mau buka PT, saya yang jalanin. Ya, ada yang teman saya mau buka perusahaan di Indonesia, saya bawain ke istri yang apa namanya bukain perusahaannya dan sepertinya saya yang jalanin perusahaannya, tapi dia pakai notarisnya nggak boleh ya. Jadi kita carilah yang referensi yang bagus, yang tidak ada namanya conflict of interest. Jadi ya dalam sekarang saya sama istri berpartner sama perusahaan. Jadi kita ada punya consultancy business, ada management business, ada juga yang untuk perizinan kita jalanin untuk membantu orang-orang dari luar negeri investasi di Indonesia. Juga itu saya berurusan sama istri juga kan. Ya, Isa ilmunya untuk hukum tahu ya. Jadi saya oke, baik. Bagus dengan aturan pemerintah. Dan sepertinya dari sebutlah aku berpartner sama istri juga kan. Dia tiap hari ketemu kan, namanya keluarga. Allah. Kita nggak pernah pisah-pisah. Ada yang tujuan sama, meeting juga sama, ya kan. Aku jemput dia dia jemput aku. Jadi kita selalu bersama lah di dalam ini. Kebetulan sebelum saya masuk sini, kita meeting sama tim juga kan, udah mau jalan puasa. Jadi kita bikin apa namanya hampers lah untuk puasa lah ya, kita beras ya, makanan minyak dan segala kita ya kasih sama anak-anak lah perusahaan. Masya Allah. Gitu. Baik, jadi nggak hanya bersama di dalam visi misi untuk menuju surga, tapi juga bersama di dunia ya Pak, untuk menjalani kehidupan. Betul. Saya doakan Pak, semoga sampai surganya Allah. Amin. Bersama gandengan itu kan seru ya di surga. Iya, sama itu Bang. Tiap Jumat kita selalu bersedekah. Jadi namanya Jumat berbagi. Itu kita jujur kan masa pandemi ya. Ini kan benar-benar semua banyak yang jatuh. Iya. Banyak yang butuh. Kita juga jatuh kebetulan. Jadi ada percobaan lah. Tapi dengan cobaannya itu harus beribadah. Nomor satu ya. Doa itu benar-benar didengar sama Allah. Apa yang kita ngomong, apa kita minta, pasti dikasih, tapi ada prosesnya. Nah, ada yang satu ustaznya, coba sedekah bro. Rezeki pasti balik. Oh gitu. Ya udah sih sedekah. Di rumah belum ada kitchen, belum ada apa namanya barang-barang ya. Saya beli barang-barang, beras ya, masak pakai rice cooker yang kecil tuh bro, yang 2 literan ya. Ya, ayolah, yang siapa yang mau nebeng ikut. Sampai mau makan datang gitu ya. Yang mau ikut kan, ikut untuk sedekah kan. Aku bikin makanan nih untuk bagi-bagi ke apa namanya di kampung pemulung sama di yayasan. September 2020 kita begitu. Sampai mulai. Until now. Di rumah, masak aja di rumah. Terus sampai saya oke, ya udah kayaknya udah berat nih. Saya beli rice cooker yang gede. Masya Allah. Nah, rice cooker yang gede. Biar 10 kilo bisa kan? Kan 2 liter itu berapa cup makanan atau rice box doang yang bisa bikin kan. Jadi saya bikin lebih gede.
bikin lagi 100. Udah bikin. Masya Allah. Masya Allah. Setiap Jumat itu saya always looking forward. Kenapa? Yang dulu saya nggak masak, sekarang aku masak. Kan pikir apa yang saya masak untuk makan orang, saya masak. Jadi sedekah, Masya Allah. kasih makan. Kalau saya kenapa? Yuk kasih uang sama orang. Iya. Itu mohon maaf ya, kita nggak tahu uang itu mau kemanain. Dia mau beli rokok lah atau mau beli apa. Tapi kalau kita makan, itu masuk ke mana? Ke perutnya. Pasti dimakan. Jadi itu pahala juga, itu namanya nutrisi. Kita masaknya ya sayur-sayuran, ya ayam yang dari pasar kita beli fresh banget dari pagi, itu kita masakin, diungkapin dan digoreng kan. Kita bikinnya makanan yang healthy. Jadi kita kasih makan sama orang. Dan sampai saat ini tahun 2022, dari September 2020 sampai saat ini, kita tiap Jumat kita nggak pernah bolong. Itu luar biasa, luar biasa. Itu nggak pernah bolong. Dan sepertinya terakhir saya sedekahnya itu tadi pagi. Allah, Masya Allah. Semoga terus ya Pak ya sampai Amin. wafat. Maksudnya sampai Allah memanggil Pak Ian nih. Mudah-mudahan jadi pas ketika Allah panggil, jadi Pak Ian tuh udah bukti bahwa Pak Ian tuh udah beramal soleh ya. Itu kan ya apa namanya, aksi dengan sama saya sama istri. Masya Allah. Jadi kita ya ada rezeki balik lah. Jadi buat baik sama orang lain pasti balik lagi. Jadi dalam tanda kutip nih ya, mungkin saya bisa garis bawahi bahwa kita tuh berjudi diharamkan. Tapi kalau berjudi sama Allah itu dalam tanda kutip ya, bukan berarti yang negatif nih. Itu diperkenankan. Apa namanya, menyumbang di jalan Allah ya. Betul. Seperti Pak Ian tadi memberi makan, Masya Allah ya. Dan itu kan dalam tanda kutip kan Pak Ian menaruh harta gitu ya. Menaruh harta. Nanti Pak Ian dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu namanya judi yang halal itu dalam tanda kutip, tapi sekali lagi itu ya. Itu ada banyak hikmahnya tuh. Iya, banyak hikmahnya juga ya Mas. Ketemu orang ustadz, katanya aku punya 80 anak di sini. Dan saya kenalin sama orang donatur lah. Jadi kasih donasi di situ, dialihkan dananya di sini. Aku ketemunya sama orang ustaz-ustaz ya yayasan-yayasan ya anak. Ada yang donatur, kenalin, jadi disekolahin anak-anak di situ. Jadi ada hikmahnya. Masya Allah. Jadi gitu. Oke. Sebentar Pak Ian, saya ada dalil Al-Quran nih. Saya pengen baca Al-Quran dikit nih. Siap. Sorry ya. Jadi biar nanti nggak salah persepsi nih orang-orang. Nah, oke. 1, 2, 3. Nah, jadi dalil yang mengatakan bahwa kita boleh diperkenankan untuk memberi harta kita ataupun menyumbangkan harta kita di jalan Allah itu adalah di surat As-Saff ya. As-Saff ayat ke-10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi wahai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan atau perniagaan nih Pak Pak Ian ya. Tadi Pak Ian ya. Pak Ian tuh kayak seolah-olah berdagang sama Allah ya. Maka yaitu kamu memberikan kepada harta kamu kepada orang yang beriman dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang kasih tuh kebaikan buat Pak Ian nih. Mungkin Pak hikmahnya Pak Ian bisa sukses seperti ini mungkin dari situ ya. Masya Allah ya. Baik, ini juga mungkin inspirasi buat saya pribadi. Nah, inspirasi juga. Iya. Karena kita di posting lah ya, tanda kutip posting, karena bukan hanya kita yang donatur, tapi teman-teman juga yang ikut. Supaya membuktikan benar-benar kita bahwa makanan itu yang uangnya mereka dialihkan untuk makanan dan balik makanan itu masih kayak itu. Kita bikin ya klip lah. Dan kita posting. Dalam posting itu banyak orang yang ikut gitu. Bukan hanya itu dari kita, mereka juga bikin sendiri. Dan ada di kota-kota lain. Saya Masya Allah, kita bukan hanya ini ya, menginspirasikan orang lain juga kan. Jadi lebih banyak inspirasi, lebih banyak yang membuat seperti gini. Contoh ya, mencontohin. Dan juga kita mengsupportkan teman-teman yang ya perlu bantuan untuk dagang, ya kan. Yaudah bang, itu ada yang donatur 100 cup, 100 makanan, abang bikin ya. Ini dananya nih. Masya Allah. Nah, ya abang yang bikin, jadi mereka yang ini kan sorry ya, maaf ya, karena bukan aku nggak mau bikin, tapi aku mau alihkan dana aja. Jadi untuk sama-sama lah, gitulah. Allah. Nah Pak Ian, Masya Allah nih,
seorang mualaf udah baru 6 tahun kurang lebih ya, dan masya Allah perjuangannya tadi apa alasan hijrahnya pun luar biasa menghujam. Kemudian pasca hijrah menjadi seorang mualaf malah justru bermanfaat insya Allah buat manusia. Dan Pak Ian, kita sudah ada di penghujung acara nih, masya Allah. Apa namanya, mungkin kurang lengkap kalau nggak pesan-pesan, tips-tips ataupun mungkin penyemangat buat teman-teman kita. Khususnya mungkin yang pertama mualaf nih, yang mungkin mereka masih dalam ranah ujian gitu ya, seperti apa yang Pak Ian rasakan. Ya sih, jadi mualaf itu banyak percobaan ya, pasti ya. Be it like personal, physical, spiritual, mental, itu dicoba semua. Karena saya rasakan itu saat itu. Jadi terus terang ya, pertama ya beribadah, satu. Jangan lupakan doa. Pesan apa? Tujuan kamu apa? Tapi kita di dalam di dunia ini, di dunia kita masih hidup di dunia. Berbuatlah baik kan sama orang lain. Itu nggak bakalan ada masalah yang kembali ke kita. Pasti ada rezekinya yang balik. Berbuatlah baik aja. Always positive. Dan untuk teman-teman yang baru jadi mualaf, ya bapak saya belum aku terima, atau bapak ibu saya belum tahu aku jadi Islam. Jadi namanya ada proses. Kita itu namanya keluarga. Namanya we are family. Itu salah satu moto perusahaan saya. Ya, moto kita we are family, dan saya tulisannya tuh gede, saya taruh di ruangan anak karyawan, semua anak-anak. And we are family di sini. Kita tuh keluarga. Namanya kan keluarga, pasti saling maafan kan. Maaf Bu, saya jadi Islam gitu. Pasti ada prosesnya lah. Tenang aja. Ya, yang penting you trust to Allah that there is always a way and there is always a solution for you. Maybe Allah itu percobaan, kenapa? Dia lagi siapin kamu untuk menjadi apa? Mungkin yang saya telepon tuh, Ma, aku mau jadi Islam ya, dan dia langsung oke ke saya. Itu mungkin itu percobaan juga, ya kan? Kita nggak tahu. Tapi memang ya percobaan, karena dia oke, tapi dalam hatinya belum. Tapi aku menceritakan ya, Ma, saya itu Islam beda dengan dulu. Ada perbedaannya kan? Ma, dulu aku gini, sekarang aku gini. Sekarang tiap Jumat kita gini. Sekarang itu kita berbuat baik sama orang. Ibu saya senang. Itu aja terus terang. Itu. Make them see and show them that you change your religion for good, not for bad. Gitu loh. Ya kan? Dia mualaf. Ya, itu. Oke, Masya Allah ya. Ini pesannya dalam sekali ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan saya mendoakan Pak Ian, semoga keluarga juga bisa memeluk agama Islam. Amin. Ya. Berkumpul bersama-sama dengan harmonis dengan suasana Islami ya. Masya Allah. Saya doakan itu sama-sama. Cuman doakan saya juga supaya ibu saya juga sama-sama. Pasti saya doakan. Dan penonton-penonton saya dalam doa saya. Itu. Pak Ian, terima kasih Pak Ian. Atas waktunya terima kasih nih Pak Ian. Terima kasih. Sudah merepotkan banyak-banyak. Oke. Dan syukron jazakallahu juga udah sharing kesempatan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Pak Ian selalu Allah jaga dalam keistiqomahan. Amin. Dan Allah berikan kemudahan ya, Masya Allah. Dan satu yang paling penting keberkahan. Dan Allah ridho di sana, Masya Allah. Amin ya Allah. Mungkin sahabat ngaji cerdas, itulah kisah dari Pak Ian ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita bersama dan juga bisa memperkuat akidah kita. Bahkan mungkin Pak Ian yang notabene tinggal di Singapura ataupun di Filipina, beliau bisa menerima Islam. Dan kita yang sudah kenal Islam nih, banyak di Indonesia ya, harusnya lebih kuat lagi untuk mempertahankan akidah kita. Jangan sampai murtad, naudzubillah. Itu saja mungkin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ian, makasih banyak. Makasih banget. Iya.